Assalamualaikum Bu, permisi. Ya, silakan masuk. Saya Jura Bu, mahasiswa bimbingan Ibu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Kenapa nak? Ada yang bisa ibu bantu? Begini Bu, di sini saya mau mengajukan beberapa judul untuk skripsi saya Bu. Mungkin bisa dilihat dulu Bu. Coba lihat. Beberapa saat pun berlalu. Kami berhasil menemukan sebuah tema yang begitu menarik namun cukup asing bagiku. Tema sejarah rempah. Rempah tidaklah begitu asing bagiku. Oh, kalau masalah judul-judul yang kamu berikan ini, menurut ibu sudah banyak yang mengkaji dan meneliti ini. Bagaimana kalau kamu mengkaji mengenai rempah endemik Sumatera Utara? Cukup satu aja, gak usah banyak-banyak. Oh, satu saja ya Bu? Iya, cukup satu aja. Baik Bu, saya akan cari informasi mengenai rempah endemik Sumatera ini Bu. Iya, kebetulan ini ada buku yang membahas mengenai rempah endemik itu dan bisa menjadi bahan referensi untuk kamu. Baik Bu, terima kasih Ya. ya Bu. Saya pamit dulu Bu. Aduh, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Sepulangnya dari kampus, aku berencana menghadiri pengajian yang sudah rutin dilaksanakan setiap minggunya. Aku pun bergegas menuju ke sana. Dan ternyata pengajian baru saja dimulai. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Di mana air kafur ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, yaitu Pada hari ini, Pak Ustadz memberikan kajian yang cukup menarik dan sangat berbeda dari yang biasanya. Kajian mengenai kapur. Ternyata, kapur telah disebutkan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Insan ayat 5 yang mengatakan, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurannya adalah air kapur. Sungguh luar biasa pohon kapur. Namanya bahkan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Al-Quran yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini, aku disibukkan dengan jadwal belanja bulanan. Aku pun pergi ke salah satu supermarket terdekat dari kediamanku. Pada saat berjalan di lorong wangian ruangan, tidak sengaja aku pun melihat sebuah produk yang tertulis dengan nama kapur barus. Aku pun merasa penasaran dan mulai bertanya-tanya, apakah ini kapur yang dicampurkan ke dalam minuman seperti yang disebutkan pada saat pengajian kemarin? Rasanya ini tidak mungkin, karena benda-benda ini biasanya digunakan untuk pengharum di kamar ataupun di toilet. Fungsinya 100% sangat berbeda. Rida, belanja apa? Lagi belanja kebutuhan buat kos. Tapi kok lagi lihat HP ngapain? Aku lagi tahu mau tahu yang mana yang bagus. Kebetulan aku dikasih tugas nih buat penelitian tentang kapur. Tapi aku bingung kapur ini bukannya. Kapur untuk penelitian seperti ini? Iya. Kira-kira kapur yang ini sama nggak ya sama yang dibicarain di pengajian kita semalam soal kapur? Kayaknya beda deh, soalnya itu kan katanya diminum. Kan siapa kali ya diminum? Mati dong. Gimana? Tapi kan kemarin itu waktu itu aku pernah ke Museum Al-Quran atau kan yang di situ. Pernah dengar nggak? Pernah sih itu. Waktu peresmiannya mereka menulis di atas kertas daun kapur itu. Bukan kapur, mungkin itu yang dimaksud, soalnya kan Museum Al-Quran mungkin berkaitan. Kalau memang mau tahu pastinya, soalnya aku juga belum tahu pasti kan, takutnya salah. Kalau apa? Kita kesana aja. Boleh temenin aku kesana? Boleh, dan oke. Besok kita janji kesana ya? Iya, aku kesana.
Udah dapat belanja barang aja yuk. Yuk, belanja lagi kita. Keesokan harinya, aku pergi ke museum tersebut dengan seorang teman yang mengetahui alamat pasti dari museum ini. Ternyata lokasinya tidak jauh dari kampus hijau Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, ini Rida sama teman Rida yang kemarin Rida ceritain yang meneliti tentang kamu di museum. Kenapa Kak? Saya Julia dari Universitas Negeri Medan. Nah di sini saya ingin meneliti nih Kak mengenai kapur untuk tugas akhir saya Kak. Oh iya boleh silakan. Oh iya Kak, sebelumnya Rida mau izin pamit duluan ya, soalnya ada urusan. Ya. Makasih ya Kak. Jujur nanti seterusnya diiniin sama Kak Pia ya. Makasih ya Rida udah nganterin aku. Dadah. Yuk. Mau nanya nih Kak, kira-kira bagian-bagian apa saja dari pohon kapur yang menjadi koleksi dari Museum Sejarah Al-Quran Kak? Ya, untuk bagian-bagian dari koleksi pohon kapur itu, Museum Al-Quran ada mengkoleksi fosil resin kapur yang dimana fosil ini dihasilkan dari batangnya, kemudian mengendap dan membatu seperti ini. Di sini aku melihat bagian-bagian kapur secara nyata. Terdapat daun, kristal, ombil atau minyak, serta resin kapur yang membatu. Tidak hanya itu, bahkan di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara juga terdapat produk-produk yang berasal dari olahan kapur, yakni ada parfum dan inhaler dengan aroma khas kapur. Tidak lupa aku mencoba produk tersebut, karena ternyata produk tersebut sudah mulai dipasarkan. Aromanya begitu menenangkan dan sangat unik. Untuk memperoleh minyak tersebut, ternyata juga dapat dihasilkan dari daunnya, melalui berbagai proses peracikan sehingga menjadi sebuah parfum. Di samping itu, ternyata juga sudah ada inovasi untuk memanfaatkan daun kapur, yakni pengolahannya menjadi daun teh dengan aroma khas kapur. Aku pun tidak lupa untuk mencicipi teh tersebut. Aku begitu tertarik dengan teh berbahan daun kapur ini. Beruntungnya aku ditawarkan kesempatan untuk melihat proses pengolahan teh ini, yang lokasinya tidak jauh dari museum ini. Selain parfum dan aromaterapi, daun pohon kapur juga bisa dihasilkan dengan membuat jadi teh gitu. Kalau kamu ingin mencobanya, bisa temui Kak Bunga ada di belakang. Oh iya, makasih ya Kak kalau gitu informasinya. Saya pamit dulu ingin menemui Kak Bunga ya Kak. Makasih, pamit ya Kak. Permisi, dengan Kak Bunga ya? Iya benar sekali, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya dapat info dari Kak Pia kalau di sini ada produk teh dari daun kapur. Nah, saya penasaran Kak, pengen nyobain Kak. Boleh saya lihat gimana proses pembuatannya? Benar sekali. Di samping itu, ternyata juga sudah ada inovasi untuk memanfaatkan daun kapur, yakni mengolahnya menjadi daun teh dengan aroma khas kapur. Aku pun tidak lupa untuk mencicipi teh tersebut. Aku begitu tertarik dengan teh berbahan daun kapur ini. Beruntungnya aku ditawarkan kesempatan untuk melihat proses pengolahan teh ini, yang lokasinya tidak jauh dari museum ini. Iya Kak, benar sekali, teh ini sangat unik karena memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, karena memiliki antioksidan yang tinggi, teh ini cocok sekali apabila kita memiliki penyakit kembung. Seperti itu. Ini daunnya ini harus daun yang seperti apa baru bisa dibuat menjadi teh? Daun yang bisa digunakan untuk teh ini daun yang masih berwarna hijau segar. Daun yang masih muda. Iya. Untuk tempat produksinya sendiri itu ada di mana ya Pak? Kalau untuk tempat produksi produk teh kapur ini sebenarnya sudah diperjualbelikan, namun produksinya masih sistem rumahan. Kalau misalnya kakak mau saya tunjukkan tempatnya, mari saya antarkan ke tempat pengolahan. Boleh Kak, boleh. Terima kasih sebelumnya tehnya Kak. Iya Kak, udah. Mari Kak.
Ada apa ya? Boleh tolong mengenalkan Kak Zuraida pengolahan teh kapur? Oh, boleh Kak. Mari Kak. Iya Kak. Perjalanan menuju lokasi pengolahan teh daun kapur tidaklah begitu sulit karena jaraknya dekat dan mudah ditempuh. Permisi Bu, apakah benar dengan Ibu Novita? Ya, saya Bu, perkenalkan saya juga dari Ibu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Ini saya sedang melakukan penelitian mengenai kapur Bu. Dan saya dapat informasi dari Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara bahwasanya di sini adalah tempat pengolahan daun kapur yang akan dijadikan teh Bu. Boleh kita ngobrol? Di sana aku bertemu dengan Ibu Novita. Bu Novita mengatakan bahwa untuk memproses daun ini agar menjadi teh tidaklah begitu sulit. Langkah awal yang dilakukan adalah menjemurnya dengan plastik transparan sampai terdapat embun di dalam plastik tersebut. Selanjutnya adalah melepaskan bungkusan plastik tersebut dan menjemur kembali daun tersebut tanpa menggunakan plastik. Setelah daun agak mengering, daun diremukkan atau dipilin. Setelah ini, daun sudah dapat dikonsumsi dengan campuran air dan gula. Oh, seperti itu Bu, cara pengolahannya tidak begitu sulit ya Bu? Tidak. Kalau Seperti biasa juga. kalau begitu, terima kasih banyak informasinya Bu. Ya, Saya sama-sama, pamit dulu Nak. ya Bu. Permisi, Bu. Keesokan harinya, aku mulai mencari informasi demi informasi mengenai sejarah kapur yang sebenarnya. Aku memulainya dengan mengunjungi Balai Arkeologi Sumatera Utara. Di sana aku bertemu dengan salah seorang arkeolog bernama Pak Eri Sudewo. Nah, sekarang ini Jura udah ada di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Nah, di sini kita akan ketemu dengan salah satu arkeolog yang bekerja di sini yang bernama Pak Eri Sudewo. Ini Pak, maksud kedatangan Jura ke sini Pak, ingin sedikit berbincang-bincang Pak dengan Bapak mengenai keberadaan tanaman rempah endemik di Sumatera Utara ini, kapur atau kamper. Pak, pertama boleh diceritakan bagaimana sejarah perdagangan rempah kapur ini di masa lalu Pak? Dari Pak Eri Sudewo, aku kemudian mendapatkan informasi bahwa dalam sejarah perdagangan rempah di masa lalu, sejarah kamper sudah tertulis muncul sejak abad pertama Masehi. Seiring semakin intensnya perdagangan antara kawasan mancanegara dan Nusantara. Perdagangan ini semakin berkembang ketika kekuasaan Islam mulai merebak di kawasan Jazirah Arab sampai ke Mesopotamia. Kemudian di zaman Umayyah dan Abbasiyah, di mana mereka mendatangkan armada-armada dagangnya hingga sampai ke Cina. Setelahnya, data mengenai catatan-catatan perdagangan kamper ini sudah teratur dibuat. Orang-orang Arab menyebutkan kamper ini terinspirasi dari ayat Al-Quran yakni surah Al-Ihsan ayat 5. Sehingga mereka ingin mencari tahu keberadaan dari kamper ini. Sehingga mereka menemui kamper ini di kawasan Nusantara, tepatnya Sumatera. Itulah awal intensifikasi pemanfaatan dari kamper. Setidaknya dari sumber-sumber sejarah, meskipun dari abad-abad pertama sudah disebut, tapi pemanfaatan kamper dan bagaimana cara pengolahannya baru muncul pada saat Islam berkembang. Kamper tidak hanya tumbuh di Sumatera, namun juga terdapat di Kalimantan dan Cina. Hanya saja varietasnya yang berbeda. Istimewanya, jenis kamper dari Pulau Sumatera ini tidak hanya dimanfaatkan di luar tubuh, namun juga dapat dikonsumsi. Untuk jenis lain, seperti
yang berada di Kalimantan dan di Cina tidak dapat dikonsumsi karena mengandung zat yang beracun. Dalam sumber Arab, kamper digunakan untuk pengobatan, salah satunya adalah untuk menurunkan panas dalam dengan cara meminum air yang dicampur dengan kapur. Untuk eksternalnya digunakan sebagai perawatan jenazah dan wewangian. Kamper adalah jenis kayu aromatik yang bernilai jual tinggi. Dalam sumber Cina disebutkan yang masuk dalam kategori mewah dari komoditi Nusantara adalah gading, culabada, kemenyan, mutiara, dan kamper. Pada suatu masa saat dinasti Song terjadi krisis moneter. Koin-koin yang berada di Cina mengalami defisit karena masyarakat membeli komoditi Nusantara dengan kategori mewah tersebut. Sehingga muncul kebijakan kaisar dari dinasti tersebut di abad 12 awal yang menyetop penggunaan uang tersebut untuk membeli komoditas mewah di Nusantara. Akhirnya diberlakukanlah sistem barter seperti menukarkannya dengan kain sutra dan keramik untuk dapat memiliki komoditi mewah tersebut. Di abad ke-12 awal, jadi 1100-an awal, itu sampai mereka menyetop penggunaan mata uang untuk membeli, untuk berniaga dengan komoditas-komoditas barang mewah tadi, termasuk diantaranya yaitu tadi untuk membeli kemenyan, karena dia termasuk barang mewah. Nah, untuk itu gimana caranya? Terus kemudian mereka barternya pakai apa? Pakai kain sutra atau keramik biasanya, atau jenis barang-barang produk manufaktur lain dari Cina yang bisa ditukarkan dengan barang-barang komoditas mewah dari Nusantara tadi. Di antaranya kemenyan itu tadi, kamper tadi. Selanjutnya Pak, boleh diceritakan Pak mengenai temuan arkeologis tanaman rempah endemik Sumatera Utara. Ini kamper tadi Pak. Kalau kamper sejauh ini yang bisa kami sebut itu ada di sama situs Bongal. Situs lain kami menemukan juga jenis resin atau getah-getah tanaman ya. Cuman kita belum bisa memastikan apakah itu kamper atau jenis getah damar yang lain. Tapi kalau yang dari situs Bongal kami pastikan ada jenis kamper itu. Pak, terima kasih atas informasi Pak. Jul. Halo Jul. Halo Sylvia. Apa kabar nih Sil? Oh, iya kalau baik. Kenapa Jul? Besok kira-kira sibuk nggak? Oh, nggak lagi sibuk sih. Cuma lagi kerjain tugas doang. Kenapa? Gini nih, aku mau ngajak ketemuan, ada hal yang pengen aku bicarain, penting banget. Oh, boleh. Jam berapa Jul besok? Oke, besok kita ketemu jam 10 ya di kampus. Oh, jam 10. Oke, kita ketemu di kampus ya. Oke, Pia, see you tomorrow. Bye-bye. Sylvia, udah lama nunggu? Enggak, duduk. Kenapa? Gini kan, soal pembicaraan kita tadi malam, ini lama aku bahas. Kan aku dapat penelitian tentang ini kan, rempah endemik Sumatera Utara. Jadi aku udah cari informasi nih di Museum Al-Quran, katanya kalau rempah endemik Sumatera Utara ini salah satunya itu kapur. Kapur itu ada di Pakpak, katanya tadi kata aku samamu kalau ke warung Pakpak. Nah, adanya setaumu pohon kapur itu di sana? Oh, ada, kebetulan tetanggaku itu punya pohon kapur. Nanti bisa sih ya aku antar ke sana. Oh, tak tolong lah kalau gitu ya. Nanti kapan kira-kira kau pulang kampung? Kira-kira minggu ini aku pulang kampung. Kalau enggak kita pergi aja sama-sama ke sana. Kita pergi sama-sama nanti ya.
Tampak Barat. Dialah surga habitat si pohon kapur. Tanaman khas endemik Sumatera yang begitu berharga. Kayu kapur merupakan jenis kayu perdagangan dan menghasilkan produk khas non-kayu berupa kristal yang populer dengan sebutan kapur atau kamper, serta minyak kapur atau ombil. Tanaman ini bernama ilmiah Dryobelanops aromatica. Tumbuh di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan sebagian wilayah Malaysia. Dryobelanops aromatica yang tumbuh di Pulau Sumatera ini tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat, serta Provinsi Aceh, tepatnya di daerah Singkil. Perjalanan menuju Pakpak Barat pun kami mulai. Sejauh mataku memandang, aku melihat hamparan hijau yang menyelimuti tanah Pakpak Barat. Kawasan ini begitu kaya dengan hutannya, maka tidak heran pohon kapur menjadi potensi kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh kabupaten ini. Hutan kapur Pakpak Barat berada di sebuah desa yang bernama Pagindar. Ribuan pohon kapur menjulang tinggi dengan dihiasi anak-anak pohon kapur yang tumbuh melimpah ruah di sini. Begitu kaya alam Pakpak Barat ini. Namun sayang, potensi ini belum secara optimal dimanfaatkan. Padahal di masa lalu, komoditi inilah yang menciptakan kejayaan di Nusantara. Tradisi masyarakat untuk memperoleh hasil pohon kapur ini di masa lalu turut serta menghiasi pengetahuanku dalam penjelajahan ini. Permisi, Bu. Iya Sylvia, yang pulang ya kau? Iya, Bu, aku baru pulang dari Medan, Bu. Oh gitunya, ada bagian memangnya Sylvia? Ini, Bu, ada temanku mau penelitian, Bu, tentang kapur. Namanya perkenalkan Bu, saya juga dari Medan, kawannya Sylvia. Sini saya mau penelitian Bu tentang kapur. Nah, saya tahu dari Sylvia kalau bapak suaminya ibu punya kebun kapur. Iya, memang bapak lebih mengerti soal itu. Bentar ya, biar ibu panggilkan. Udah lakukan dulu. Ya, kasih ya, Bu. Bentar ya, ibu panggilkan. Bu. Pak, oh Pak. Ya. Ya. Ini Pak, anak-anak ini mau nanya tentang kapur. Oh, mau tahu tentang kapur. Iya, Mau bentar nengok ya ladangnya Nak. gitu. Ibu buat minum dulu ya. Oh iya. Buatkan lagu. Ini teh, minumlah. Kasih Bu, Ini minum Nak, Bu. minum dulu. Makasih ya, Pasti Bu. kalian capek kan? Iya, Bu. Pergi jam berapa kalian tadi? Pagi, Pak. Berangkat pagi kami, Pak. Baru sampai sekarang ini. Iya, Pak. Minum Nak, Makasih ya, minum. Bu. Jadi gini Pak, saya temannya Sylvia mau meneliti tentang kapur Pak. Jadi saya tahu dari Sylvia kalau Bapak punya kebun kapur. Nah kira-kira jauh nggak Pak jarak kebun kapur itu dari rumah Bapak itu? Nggak kalah jauh sih, paling kita keluar dari gang ini kan, belok kiri sedikit, nanti udah masuk wilayah hutan. Nah, tinggal jalan masuk sedikit aja, pinggir-pinggir. Jadi Pak, di sini saya mau minta izin ke Bapak. Kiranya saya dapat mau diizinkan untuk berkunjung untuk melihat kebun Bapak. Oh iya, boleh boleh. Nanti lah, minumlah dulu biar saya ajak ke sana. Kasih ya Pak. Ke kebun. Iya Pak, iya Pak. Bu, kami permisi dulu ya, Bu, ke kebun. Oh iya ya, ya udah hati-hati kalian ya. Iya, Bu. Cepat kalian balik. Permisi ya, Bu. Hati-hati Pak. Sini ya.
Kalian bisa tengok tuh kan, yang paling atas tuh yang bergerombol. Nah, itulah pohon kapur. Itulah ladang saya. Nanti kita bisa nengok lagi ke atas sana ya. Nih, kita udah mulai nampak nih. Nih, udah ada nih pohon kapur. Ini kan, ini lagi udah mulai banyak nih. Oh, ini yang masih yang baru tumbuh ya, Pak? Iya, masih kecil-kecil dia kan. Tapi kalau mau lihat yang lebih besar ada di sana. Kalau yang atas tuh kan udah besar kali tuh kan, nggak mungkin lagi kita ke sana karena terlalu tinggi. Ini ada yang sedikit bisa kita jangkau. Nah, ini yang udah agak sedengan kan, udah terlalu nggak terlalu kecil lagi. Ini dia yang besarnya. Oh, ini ya, Pak? Ya, Ini, Pak. ini dia. Inilah bentuk pohon kapur waktu udah mulai dewasa. Ini udah bisa mengeluarkan minyaknya nggak, Pak, daunnya? Kalau yang daun yang mengeluarkan minyak itu dia yang daun muda yang kayak gini. Nah, sulit ya. Ini coba kita cari yang bawah ini. Nah, ini ada yang muda nih. Kalau mau nengok minyaknya keluar, ini dia dari daun muda ini. Nah, tuh kan keluar minyaknya tuh kan. Iya, Pak. Kalau Wanginya? dicium wangi nih, cobalah. Wangi ya, kan? Pak? Wangi. Enggak dia minyaknya. Kayu pohon ini juga kuat, yang udah puluhan ratusan tahun ini sangat kuat ini kayu. Kalau bisa golongan kayu yang kuat lah untuk pohon-pohon hutan. Oh, biasa digunakan untuk apa ini, Pak, kayu-kayunya? Untuk dulu untuk bangunan rumah biasanya nih kayu-kayu kuat gitu kan. Untuk merawat pohon kapurnya ini bagaimana, Pak? Dia cukup dibiarkan aja, nanti dia tumbuh sendiri besar. Tapi kalau biar enak dipandang kan, kita rapikan lah rumput-rumputnya kan. Kayak ini kan belum Bapak rapikan. Nah, yang kecil-kecil itu kan udah agak bersih kan, udah Bapak rapikan kemarin. Lihat-lihatlah dulu pohon-pohon ini kalau kalian mau lihat-lihat kan. Iya, Pak. Gimana pohon kapurnya? Bagus-bagus kan? Inilah bentuk pohon kapur, sama kayak mana pohon ini bisa mengeluarkan minyak dari daunnya. Tapi kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang pohon kapur ini, Bapak ada kenalan tetangga-tetangga Bapak kampus ini juga kan, namanya Pak Ustadz Rahman. Iya, nanti Bapak ajak kalian untuk nanya-nanya lah sama Bapak itu untuk tahu kan bagaimana tentang pohon kapur ini. Boleh, Pak. Ya. Setelah bentar lagi kita sampai tempat kebunnya Pak Rahman. Pak, ini Pak, ada mahasiswa mau tahu tentang kapur. Bisa Bapak berikan informasi, mereka tanya-tanya gitu ya. Dari mana kalian ini? Ya, Pak, perkenalkan, Pak, saya Juraida, Pak, dari Universitas Negeri Medan di sini, Pak. Mau tanya-tanya sedikit, Pak, tentang pohon kapur ini, Pak. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana, Pak, pohon kapur ini? Pohon kapur kalau kita bilang adalah pohon warisan leluhur. Kalau kita bilang ini pohon warisan dunia. Dan ini khasiat dan manfaatnya sangat banyak. Pada zaman dahulu, pohon ini sangat terkenal. Iya, Pak. Sehingga dengan nama pohon ini tersebutlah nama Kota Baru. Namun kenyataannya pohon ini banyak sebenarnya di daerah sini, yaitu daerah Kabupaten Pakpak. Nah, jadi ini khasiatnya cukup banyak dan ini juga dibilang adalah pohon surga. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, biasanya untuk mencari kayu kapur, para pencari kapur dalam satu tim minimal terdiri dari 3 orang. Mereka menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu beliung untuk melobangi pohon kapur, cuncun penidik untuk mengikis kapur dari kayunya, kemudian bidak sebagai wadah kapur. Setelah kapur didapatkan, maka pohon kapurnya ditumbangkan dan dicincang sampai dapat kapurnya.
Jika sudah didapat, maka ada sebagian yang masih berada di kayu kapurnya sehingga diperlukan cuncun pendidik tersebut. Selanjutnya, dibawa ke labah, yakni tempat kemah para pencari kapur. Kemudian, dinyalakan api dan bakul untuk menjemur kapur atau diputihkan sehingga menambah kualitas dari kapur tersebut. Dalam mengambil kayu kapur dalam bahasa setempat disebut dengan martedung. Dipercaya bahwa dalam satu tim itu harus sependapat atau seia sekata. Dalam artian, mereka harus memiliki satu tujuan yang sama dan tidak saling mengkhianati. Karena apabila hal ini dilanggar, akan menyebabkan kapur tersebut berubah menjadi sabun, sehingga muncul pepatah orang Pak-Pak, sadakata dua martedung. Ada kayak suara orang membelah-belah ya. Biasanya memang daerah sini tuh banyak warga yang memanfaatkan pohon kapur nih, yang salah satu besar nih kan. Iya Pak. Pernah tahu ada orang kan. Tapi hati-hati ya, ini agak curam jalannya. Oh, ada Pak Ali di sini. Halo Pak, menjual-jual Pak. Jual. Lagi ngapain itu, Pak? Saya lagi mengambil getah kapur. Tradisi masyarakat untuk memperoleh hasil pohon kapur ini di masa lalu turut serta menghiasi pengetahuanku dalam penjelajahan ini. Bermula dari mata pencaharian orang-orang terdahulu yang memanfaatkan hasil hutan seperti kayu damar, ternyata kayu kapur adalah komoditi yang paling menghasilkan. Dengan mengambil getahnya yang berupa cairan dan kemudian disebut sebagai ombil. Ombil inilah yang akhirnya terbentuk menjadi kristal atau kapur, yang sekarang disebut sebagai kapur barus. Awal mulanya karena perdagangan komoditi ini dilakukan di Pelabuhan Barus sehingga disebut kapur barus. Padahal itu merupakan hasil minyak dari pohon kapur. Pada dasarnya setiap pohon kapur sedikit banyaknya memiliki kapur atau ombil. Minyak atau ombil kapur ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ombil tebu, ombil tengah-tengah, dan ombil suka. Ombil tebu berbentuk pekat dan agak kemerah-merahan. Ombil tengah-tengah berbentuk cair dan umumnya baik digunakan untuk masuk angin dan sakit perut. Yang terakhir adalah ombil suka, yang nantinya akan menjadi kapur melalui berbagai proses lalu mengkristal. Ombil tengah-tengah sedikit menyengat, sedangkan ombil suka harum dan enak. Juga hanya ombil sukalah yang berproses menjadi kapur. Bagian yang dilobangi dari kayu kapur kemudian mengalir cairan dari pohonnya. Itulah yang merupakan getah kapur atau sirihnya. Yang udah pulang nih kalian? Iya Bu. Ayolah masuk dulu ya, masuk. Kenapa? Kayaknya harus pulang hari ini. Oh gitunya, kenapa cepat kali? Cepat diselesaikan laporan kalau di sini agak kurang sinyalnya Bu. Iya kayak gitu. Ini. Ya udahlah yuk, kalian ambil barang kalian. Kami mau berterima kasih lah kepada Ibu udah mengizinkan saya pribadi untuk melakukan penelitian di kebun Bapak. Pamitlah kami ya Bu. Hati-hati ya nak ya. Terima kasih ya Bu. Hati-hati ya. Permisi ya Bu. Ya. Hari ini penjelajahanku telah usai. Aku harus kembali ke kampus untuk melaporkan hasil penelitianku.
Bahagia rasanya bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar tanpa kendala apapun. Tidak lupa aku pamit dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu petani kapur yang sudah begitu baik menerima keberadaanku di sana. Tiba saatnya hari yang aku tunggu-tunggu. Aku akan kembali menemui dosen pembimbingku, namun dalam keadaan yang berbeda karena aku sudah berhasil menyelesaikan tantangannya. Terlihat raut wajahnya yang turut bahagia dengan hasil penelitian yang aku peroleh. Aku merasa sangat bersyukur bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tepat waktu. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada usaha, pasti akan ada hasil. Maka yang harus kita lakukan adalah terus berjuang sampai akhir. Jangan mudah menyerah. Jangan menyerah untuk mengembangkan potensi si pohon kapur untuk masyarakat Pak-Pak Barat agar semakin makmur. Ibu pinjamkan kemarin. Buku ini sangat bermanfaat dan sangat membantu juga dalam penelitian ini, Bu. Jura kembali. Terima kasih ya, Bu. Ya, syukurlah ini bermanfaat untuk penelitian kamu. Oh ya, untuk kedepannya proses-proses selanjutnya semoga kamu lancar ya sampai wisuda. Terima kasih, Bu, doanya, Bu. Ibu juga semoga sukses selalu ya, Bu. Permisi, Bu. Iya. Jura pamit ya, Bu. Ya, silakan. Yes, akhirnya aku sidang. Kita patut mensyukuri kekayaan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan yang berlimpah dan beraneka ragam dimiliki oleh tanah Pak-Pak Barat. Pohon kapur secara subur tumbuh dan berkembang di tanah ini. Sepanjang jalan dan sejauh mata memandang, ratusan bahkan ribuan pohon kapur yang menjulang tinggi berjejeran. Maka sudah sepatutnya lah hutan yang menjadi habitat pohon kapur ini kita lestarikan dan kita jaga dengan baik. Hutan kapur ini tidak hanya indah, potensinya sangat berharga. Semoga potensi ini dapat segera dimanfaatkan, sehingga nantinya dapat membawa keuntungan besar bagi masyarakat Pak-Pak Barat. Juah-juah, Banta Karina.